Fi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita lanjutkan pelajaran kita Dzurratun Nasihin ya. Lihat ke halaman 158. Ya, sampai situ saya terangkan sedikit. Berhubung beliau ada perjalanan ke Malang, ana ahullu mahallahu. Ngerti ya? Ana ahullu mahallahu. Saya gandeni. Itu ana ahullu mahallahu. Qala Allahu ta'ala, sudah ketemu? Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sudah ketemu? Ya. Qala Allahu ta'ala, ngendika sapa Gusti Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholawat, sholat 5 waktu, was sholatul wusta, sholat yang paling tengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan sholat itu dengan segala keikhlasan, dengan memohon doa. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Diharokati paling enggak ya. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-sholatu imaduddin, salat itu ibarat tiang agama. Nggih. Sendi pokok agama niku salat. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Mongko sinten ingkang mendirikan sholat, maka dia sudah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah menghancurkan agamanya. Ya. Di dalam minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas tentang masalah amanat. Ya, ini amanat agama ini, yang dimana para makhluk-makhluk yang lain tidak sanggup untuk memegang amanat tersebut kecuali bangsa manusia. Salah satu amanatnya adalah sholat. Amanatu sholat, termasuk sholat itu salah satu amanat yang semua makhluk tidak mau untuk mengembannya. Ruwiya anna aliyan karramallahu wajah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajah, kana kullama dakhala waktu sholati taghayyara launuhu. Sayyidina Ali nalikane melebet waktale waktu sholat taghayyara launuhu, mimik mukanya Sayyidina Ali itu berubah.
berubah saking apa? Kagetnya ketika waktu sholat datang. Kenapa kaget? Karena dengan datangnya waktu sholat berarti datangnya waktu amanah. Nah, itu kisahnya Sayyidina Ali. Faqila lahu fi dzalika, mongko ngendika Sayyidina Ali di dalam waktu tersebut, qad jaa waktul amanah, sudah tiba waktu amanah. Jadi sholat bagi Sayyidina Ali itu adalah amanat yang sedang datang. Maka ketika waktu sholat datang, memerah mukanya Sayyidina Ali itu pertanda bahwa amanatnya sudah datang. Dari setiap kali azan itu mukanya Sayyidina Ali memerah, berubah warnanya. Karena prinsip beliau adalah sholat itu amanah, yang dimana amanat tersebut tidak ada makhluk-makhluk yang lain sanggup menerima amanah kecuali bangsa manusia, sebagaimana diterangkan yang kemarin. Ya. Qad jaa waqtul amanah allati arradhaha Allahu 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Telah datang waktu amanat yang Allah sudah menawarkan amanat tersebut kepada langit, as-samawat wal ardi, dan kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung, fa abaina ayyahmilnaha, dan mereka tidak mau menerimanya. Fahamalatha ma'a dhu'fin, kemudian manusia menerima amanat tersebut dengan segala kekurangannya, ma'a dhu'fin. Artinya apa? Ma'adzufin itu dengan segala kekurangannya. Jadi ketika manusia itu diberikan amanat itu dengan segala kekurangannya. Jadi bukan karena kesombongannya. Maka dikatakan ma'adzufin, dengan segala kekurangannya. Fala adri uaddiha amla. Ya, apakah saya bangsa manusia ini, apakah nanti mampu atau tidak? Itu arti kata-kata ma'adzufin, dengan segala kekurangan. Jadi ketika manusia itu menerima amanat tersebut, dia belum yakin apa nanti mampu atau tidak menjalankan amanat tersebut. Tadi karena amanat tersebut dari Allah langsung, maka manusia atau bangsa manusia langsung menjawabnya. Kalau bahasa kita apa? Siap. Nah, itu karena apa? Itaatan li amril lah, karena ketaatan kepada perintah Allah. Wa qala ba'dhum al-murad minal amanah al-a'dha. Ya. Fal ainu amanatun yulzamu kafuha anil haram kama qala Allah ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan dikatakan di situ al-murad minal amanah, yang dimaksud dengan amanah itu adalah al-a'dha,
seluruh anggota badan kita akan menerima amanat itu. Termasuk di situ adalah ghaddul basor, menjaga meripatnya dari hal-hal yang bersifat maksiat. Ini ghaddul basor. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada mereka orang-orang yang beriman untuk menjaga penglihatannya. Yaghuddu min absarihim, ini yang dimaksud dengan amanah, termasuk adalah al-a'dha, semua anggota tubuh kita, panca indera kita ini akan menerima amanat tersebut. Ya. Wal batnu amanatun, perut juga mendapat amanat. Al batnu amanatun, perut juga menerima amanat. Apa amanatnya? Yalzimuka fuha an idkhalil haram, harus menjaga dari makanan-makanan yang haram. Ini termasuk amanatnya perut. Maka dikatakan tadi al amanatu al a'dha, termasuk semua anggota badan itu menerima amanat. Mata amanatnya apa? Yaghuddu min absarihim, menjaga dari maksiat. Perut amanatnya apa? Idkhalul haram, termasuk memasukkan barang-barang haram, makanan-makanan haram. Bahkan kalau perlu belum masuk haram, masih subuhat, itu sudah ditinggalkan. Misalnya ada temeplok jatuh, iki halal apa haram? Kalau nggak jelas halal haram berarti masuk subuhat. Ya, subuhat. Kalau bahasa Arabnya subuhat, ya. Kalau di Indonesia kan menjadi subhat, ya. As-subuhat, as-syabihah, asal kalimah mufradnya apa? Syabihatun, kemudian menjadi jamak subuhat. Kalau di Indonesia kan atau di Jawa kan bisa menjadi subhat. Nah, itu. Jadi perut juga menerima amanat tersebut. Ya. Sebagaimana firman Allah, la ta'kulur riba. Ya, jangan makan barang-barang yang sifatnya riba. Riba itu termasuk barang haram. Bunga bank riba napa mboten? Hah? Bunga bank riba napa mboten? Apa kaidahnya riba itu? Az-ziyadah, ada tambahan. Maka kalau akadnya semacam rentenir itu biasanya termasuk riba. Kalau bunga bank yang kita laksanakan itu belum termasuk kategori riba. Tapi bunga yang berbunga ini nanti bahasannya bahasan masalah syariat panjang, ini masalah perbankan Islam atau perbankan syariah, ya. Banyak yang dimaksud di dalam riba di dalam Al-Quran tersebut adalah barang-barang apa? Kalau prakteknya yang sering kita dengar adalah praktek rentenir. Tahu praktek rentenir? Itu sampean kalau hutang 1 juta bisa 1 tahun, kalau tidak dibayar-bayar tembus 10 juta. Ini az-ziyadah, az-zi'afah, berkali-kali lipat. Ya,
Kalau bunga bank yang kita laksanakan, yang kita rasakan sekarang ini adalah satu kebutuhan dan tidak melebihi dari batas tersebut, maka banyak ulama yang masih menghalalkan. Apalagi sudah termasuk satu kebutuhan kehidupan. Nah, ini kaitannya dengan riba. Ini kalau mau bahas riba nanti satu session bisa 1 minggu sendiri nanti. Ya. Satu minggu ini satu session bahas riba saja itu banyak sekali nanti ya. Jadi termasuk amanatnya perut adalah apa? Tidak makan barang-barang haram. Ini termasuk amanat tadi itu yang dimaksud dengan al-amanatu al-a'dha. Yang dimaksud amanat itu semua anggota badan kita ini menerima amanat. Ya. Wa qala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Ini termasuk larangan untuk makan harta benda anak yatim. Ya. Ini termasuk amanatnya perut. Jadi perut ini oleh amanat, banyak amanatnya perut itu. Salah satunya makan barang-barang riba. Kemudian apa? Ya'kuluna amwalal yatama zulman. Zulmannya ini yang harus digarisbawahi. Jadi bukan hanya sekedar makan, tapi makan barang anak yatim secara zalim. Ini sifatnya yang terkadang sampean lupa, secara zalim. Ya, kalau misalnya sampean yatim kemudian sampean ngasih saya jajan, misalnya belikan TikTok atau apa, atau belikan saya es krim, Anda anak yatim. Duit Anda adalah duit anak yatim. Apa saya masuk kategori makan harta benda anak yatim? Ya? Termasuk no mboten? Hah? Masuk. Nah, kalau kita pahami ayat tersebut hanya makan harta benda anak yatim, itu tok yo masuk. Ya. Sampai anak yatim punya duit kemudian ngasih saya jajan, berarti saya makan harta benda anak yatim. Ya, ini yang sering kita salah pahami. Zulmannya ini secara zalim itu loh. Ini yang menjadi tahrimnya di situ. Ya, dari sebab haramnya itu karena zalim, berlebih-lebihan. Karena apa? Misalnya dia punya haknya anak yatim, kemudian Anda makan tanpa memberitahuan anak yatim. Ya, misalnya dia anak yatim kemudian ditinggali bapaknya sawahnya menghasilkan, kemudian tanpa transparan sampean makan sendirian sehingga anak yatim tadi terlantar, ini namanya perbuatan zalim. Zulmannya ini yang harus dititik beratkan, ya, secara semena-mena. Jadi tidak hanya sekedar makan, ya. Kalau begitu sampean tahlilan itu nanti bisa dikategorikan dengan makan harta anak yatim. Gini apa? Karena tidak sampean sifati dengan zulmannya tadi itu. Karena apa? Harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal namanya harta warisan berarti punyanya anak yatim. Terkadang sampean pakai untuk tahlilan, ya, kayak tumbas berkat dan sebagainya. Lah kalau kategori zulmannya dihilangkan, berarti nanti bisa kemana-mana, semuanya bisa terkena hukum makan anak
yatim. Ya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ya, orang yang makan harta benda anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Itu sama saja dengan makan api di dalam perutnya. Ya bayangkan sendiri, wong Anda megang barang panas saja sudah enggak karu-karuan, apalagi makan benda panas. Jadi ibarat orang yang makan harta benda anak yatim secara zalim sama dengan orang yang makan api. Ya. Wa sayaslauna sa'ira, dan nanti akan kembali hidup terlunta-lunta. Ya. Ini yang harus sampai tafsirkan, wasaya selauna sa'iro ini. Ini pasti orang yang makan benda anak yatim pada akhirnya nanti akan melarat dewi. Pasti itu. Itu sudah hukum Al-Quran. Wasaya selauna sa'iro. Ini orang-orang yang makan harta benda anak yatim. Jadi amanatnya perut tadi apa? Menjaga dari barang-barang haram, makanan haram. Wal lisanu amanatun, dan juga lisan, mulut itu juga dapat amanat. Nah, ini kaitannya dengan al amanatu minal a'dha tadi. Yalzimu kafuhu anil ghibah, yang mana harus menjauhi dari perkara-perkara ghibah. Lisan ini salah satu amanatnya adalah menjaga dari ghibah. Apa itu ghibah? Apa? Rasan-rasan apa rasan-rasan? Ghibah rasan-rasan apa rasan-rasan? Ghibah kalau dalam kategori Arabnya itu apa? Zikru akhaka bima yukrahu. Jadi menyebut saudara kita dengan hal-hal yang dibencinya. Ini kategori ghibah itu luas. Jadi enggak hanya rasan-rasan. Ya. Zikruka akhaka bima yukrahu. Kamu menyebut saudara kamu sesama muslim dengan hal-hal yang tidak disukainya, itu termasuk ghibah. Ya, zikruka akhaka bima yukrahu. Ini keterangan itu keterangan hadis ya. Zikruka akhaka bima yukrahu. Ini salah satu amanat daripada lisan. Ya, anil ghibah wal fahsi. Apa fahas? Omongan kotor. Ya, nggak usah dicontohkan ya, al fahsya itu kayak apa? Omongan sing elek. Ya. Jadi omongan sing elek ini termasuk amanat daripada lisan yang harus selalu dijaga. Enggak boleh omongan kotor, enggak boleh ghibah, tetap dijaga lisannya ini. Karena amanatnya lisan adalah menjaga dari perkara ghibah dan omongan yang kotor. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, la yaghtab ba'dhukum ba'dha, dan janganlah berghibah
satu sesama yang lain. Jadi sudah ada kategori di dalam wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Terusnya itu apa? Ayuhibbu ahadukum apa itu? Ayakula lahma akhi kalau nggak salah. Wal udhun amanatun, dan telinga juga punya amanat. Yalzamu kafuha an istima'il munkarat, yang dilarang istima' mendengarkan perkara-perkara yang mungkar. Wal manahi, dan perkara-perkara yang dilarang, perkara mungkar dan perkara yang ngurungono tok itu loh, gak oleh, apalagi ngelakoni. Ya. Nah, sekarang itu HP sudah bebas, apalagi ngerungokno. Kalau dulu di zaman kita itu masih ada radio ya. Radio itu saja itu sudah bisa membayangkan film Sahur Sepuh. Jadi zaman saya dulu tahun 80-an ke bawah, itu kalau kita pengen lihat Sahur Sepuh aja cukup nyetel radio, itu sudah terbayang. Hanya lewat telinga. Sekarang kan lewat mata ya. Maka pintu maksiat itu semakin banyak. Layo lewat mata, lewat telinga. Dulu orang lewat telinga saja itu sudah bisa mewakili mata. Ini pernah dengar cerita Sahur Sepuh dulu ya? Mak Lampir. Loh, Mak Lampir dulu itu yang kita dengar ya dari radio, belum ada di TV. Sekali dengar Mak Lampir udah dititeni, ini besok seri ketiga 137 itu jam 7 itu sudah didengar itu bapak-bapak sampean mungkin itu sudah ditenteni, sudah ditunggu-tunggu. Itu cukup hanya telinga saja, itu sudah mewakili mata ya. Maka setidaknya telinga itu menjauhi dari perkataan-perkataan yang buruk itu. Nek ana wong padon sak kancane tinggalen, daripada nanti mendengar perkara-perkara yang jelek ya. Mendengar perkataan-perkataan yang jelek itu lebih mudah menularnya daripada Anda melihat. Apa dalilnya? Su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang buruk itu cepat nyebarnya daripada akhlak yang baik ya. Munculnya pepatah ini karena memang kenyataannya kalau orang berbuat jelek itu lebih gampang ditiru oleh orang daripada Anda berbuat baik. Itu fakta. Maka muncul pepatah su'ul khuluqi yu'ti. Ya, akhlak yang buruk itu gampang nular. Maka bejo anak-anakku sekalian yang bisa hidup di dalam lingkungan pesantren, lebih selamat daripada lingkungan yang jelek. Ya, soalnya apa? Kita belum siap dengan lingkungan yang bebas. Ya, di dalam pesantren ini semua lingkungan serba bau pendidikan ya. Maka ini salah satu amanat yang diterima oleh telinga adalah mendengarkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dilarang. Insya Allah kalau santri di dalam pesantren selamat dari itu ya, terbebas dari lingkungan yang buruk. Nah, itu tadi amanatnya apa? Telinga. Apa? Kaqouli ta'ala, sebagaimana
dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti apa yang Anda tidak tahu ilmunya atau tidak ngerti. Mik nguping to perkara-perkara mungkarat, Anda hanya nguping to seakan-akan benar. Ya. Wa kadza al-yadu war-rajulu wal farju. Begitu juga tangan, kaki, farji, semua punya amanat. Ya. Yalzamu kafuha anil haram, yang harus menjaga dari perbuatan-perbuatan haram. Tangan haramnya apa? Mencuri, asyariqah, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-amanatu al-a'dha ya ini tadi itu. Jadi semua anggota badan kita itu harus menerima amanat itu. Makanya semuanya tidak sanggup, langit tidak sanggup, bumi tidak sanggup, gunung pun tidak sanggup. Apalagi bangsa jin juga tidak sanggup. Sing sanggup menungso, karena memang amanatnya berat. Dan manusia ketika menerima itu bukan berarti dia sadar mampu, tapi ya bingung apakah saya nanti bisa melaksanakan atau tidak. Tapi karena itu amanat Allah, langsung dijalankan. Ya karena semua konsekuensinya amanat itu, mulai mata, telinga, ya, lisan, hidung, kaki, tangan, dan semua anggota tubuh itu menerima amanat itu beratnya. Ya. Tapi karena itu amanat dari Allah, tidak ada hal yang berat. Faham ya? Bisa dikholaso. Apa kholaso? Diringkas. Ya, ringkasannya tadi itu, bahwa amanat tersebut berlaku bagi seluruh anggota badan kita. Itu yang dimaksud dengan al-amanatu al-a'dha. Amanat itu termasuk anggota badan kita. Ya. Sudah paham sampai situ ya? Ini masih ngantuk. Apa perlu dibawa ke Malang biar nggak ngantuk? Mau ngantuk semua. Coba jalan-jalan malam, mau jalan-jalan kemana? Kemana? Ya saya kira ini cukup ya. Mudah-mudahan nanti ditambah yai keterangannya lebih jelas, lebih wadih. Ya, pakai bahasa Jawa. Ya. Ada yang tanya bahasan masalah kholaso tadi, masalah amanat tadi, tidak ada? Baik. Kafakum hadza, nastaghfirullah wa nastaghfir bidu'a. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakiran hamdan yafi ni'amahu kafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa sultanika. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzuka bima 'allamtana fardutu ilaina inda hajatina wala tunsina wala tunsina wala tunsina ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana ya kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.